Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Sofianti, NIM 2004016003, Akidah Filsafat Islam UIN Wali Songo Semarang. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Modern dan Kontemporer. Tema yang saya ambil yaitu tentang toleransi dan religiusitas. Mengenai toleransi dan religiusitas, kedua hal ini memang sangat berkaitan. Pertama yaitu toleransi. Toleransi adalah sifat yang saling menghargai, entah itu dalam perbedaan, kepercayaan, agama, ataupun yang lainnya. Misalnya, sampai sekarang ini, keberagaman di Indonesia tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk saling berhubungan dan saling berinteraksi antar agama. Akan tetapi, keberagaman agama di Indonesia ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap potensi konflik. Sangat sering terjadi konflik antara umat beragama yang justru malah bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri. Jadi, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mempunyai sikap yang toleransi dan saling menghargai antar umat beragama lainnya. Berikut adalah tokoh yang saya kaitkan. Muhammad Iqbal adalah tokoh pembaharuan Islam berasal dari India. Sebagai penyair, pemikir, serta sebagai seorang filsuf yang dikenal sebagai ulama besar. Ia lahir di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876 Masehi. Ayahnya bernama Nur Muhammad, merupakan seorang muslim soleh dan pengamal tasawuf yang mempengaruhi Muhammad Iqbal menjadi seseorang yang memiliki jiwa keagamaan dan spiritual yang teguh, sehingga dapat mengarahkan Muhammad Iqbal menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dalam pemikirannya, hidup Muhammad Iqbal tidak diperuntukkan untuk memberi manfaat pada dirinya sendiri dan keluarga saja. Akan tetapi, lebih luas lagi, yaitu juga memberi manfaat pada seluruh umat. Muhammad Iqbal menginginkan agar angan-angannya dapat terwujud nyata, yaitu dapat membantu umat manusia di muka bumi ini dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Muhammad Iqbal banyak menelaah ilmu pengetahuan serta mempelajari permasalahan masyarakat. Karya-karya Muhammad Iqbal menginspirasi banyak orang dan mempengaruhi banyak pihak untuk ditelaah dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal tidak hanya berkontribusi pada filsafat saja, akan tetapi juga memberi pandangan pada dunia pendidikan. Mengenai toleransi, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa toleransi yang sebenarnya pasti tersirat dan memperoleh tempat pada setiap gambaran yang mengutamakan problem individualitas. Individualitas, jika harus ditumbuh kembangkan secara maksimal bagi semua warga masyarakat dan dihadapkan pada sikap tidak toleran, pasti akan gagal dan mengalami kehancuran karena akan menimbulkan pertentangan abadi dan menghalangi serta menghambat adanya perkembangan. Dapat saya simpulkan, menurut Muhammad Iqbal, bahwa setiap individu itu pasti mempunyai perbedaan dengan individu yang lain. Jadi sangat penting bagi setiap individu memiliki sikap yang toleransi, karena jika kita tidak mempunyai sikap yang toleransi, akan terus terjadi pertentangan di antaranya. Setiap antar umat beragama juga diperlukan untuk memiliki sikap yang religiusitas, agar setiap ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjunjung nilai dan norma-norma yang berlaku. Muhammad Iqbal dalam salah satu karyanya mengungkapkan dengan semangat sikap menghargai kepada kebenaran dan cinta kepada sesama umat manusia, serta menolak sikap yang membabi buta berdasarkan kepada loyalitas, ajaran-ajaran yang sempit, serta mementingkan golongan masing-masing. Toleransi menurut Muhammad Iqbal adalah toleransi orang yang beriman, penuh percaya diri dan dijalin dengan rasa kasih sayang disertai kesadaran dan menghargai sifat-sifat yang dimiliki orang lain. Pandangan hidup bagi Muhammad Iqbal adalah cerminan pandangan yang berdasarkan pada jiwa religiusitas yang mendasari semua kehidupan. Maka pendidikan seyogianya dijiwai oleh semangat dan jiwa keagamaan secara mendasar. Corak dan sistem pendidikan hendaknya mempersiapkan dan melengkapi siswa didik bagi suatu kehidupan yang dinamis dan penuh semangat dan keaktifan.
Maka, tujuan pendidikan yang dimaksud ini adalah mendidik individu agar menjadi jati diri yang mantap, dapat mewujudkan dirinya dalam semangat hidup yang penuh dengan berbagai kegiatan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.